Halo kawan-kawan, Eugenus yang tercinta. Jadi sesuai janji saya, hari ini kita akan membicarakan tentang misteri yang terdapat di kota tua. Bercerita adalah karya. Kota tua merupakan destinasi wisata yang sudah banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, kota tua ini sudah ada sejak tahun 1526 pada saat Kesultanan Demak. Lalu kemudian pada tahun 1619 VOC datang membangun kota tersebut dengan arsitektur bergaya Eropa, khususnya Belanda. Di sana terdapat bangunan-bangunan yang memang betul-betul megah pada saat itu, dan ada benteng-benteng, kanal, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi, kalau dihitung-hitung mengenai usia dari gedung-gedung yang ada di sana, maka bisa diperhitungkan lebih dari 400 tahun lamanya sudah ada di sana. Dan bisa kita bayangkan tentunya, kalau gedung-gedung yang sudah ada sejak 400 tahun lamanya, konon ceritanya menurut kepercayaan di masyarakat, itu pasti sudah banyak makhluk astral di sana. Nah, yang menariknya adalah pasti makhluk-makhluk astral tersebut di sekitar kota tua merasa terganggu tentunya dengan kehadiran manusia. Oleh karena itu, biasanya terjadi hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar nalar. Ada beberapa gedung yang diantaranya itu ada, kalau sekarang itu di Museum Fathahillah gitu ya, terus kemudian ada yang kantor gubernur itu di situ, lalu kemudian ada yang namanya Gedung Merah. Setidaknya itulah yang akan kita ceritakan mengenai misteri di gedung-gedung kota tua. Berbicara mengenai keindahan saat ini, gedung-gedung di kota tua ternyata menyimpan misteri dan menjadi saksi bisu kejadian-kejadian di masa yang lampau. Seperti kabar yang kita dengar, kemudian baca dari referensi-referensi, bahwa lapangan tengah di depan Museum Fathahillah pada zamannya, yaitu pada tahun 1700-an, itu menjadi tempat hukuman, ya terutama hukuman mati bagi orang-orang yang dianggap bermasalah. Sehingga tidak jarang dari gedung itu sering sekali tercium bau darah. Dan kemudian selain dari tercium bau darah, pada malam hari sering sekali ada teriakan-teriakan dan tangisan-tangisan. Apakah itu yang meminta tolong atau lain sebagainya, atau mungkin yang pada saat itu penasaran. Kalau menurut masyarakat sekitar, ya mungkin arwah-arwah penasaran, ya mungkin saya nggak tahu gitu ya, tetapi masyarakat sekitar dan orang-orang yang ada di situ itu menyatakan sering sekali kejadian seperti itu di gedung gubernur maupun di depan Museum Fathahillahnya itulah, seperti itu. Kalau siang-siang memang bagus gitu ya, tetapi saya nggak tahu malam-malamnya itu seperti apa. Yang jelas menurut referensi dan masyarakat sekitar sering terjadi yang sudah dikatakan oleh saya tadi, yaitu bau darah dari ruangan yang menyeruak keluar, lalu kemudian ada tangisan dan teriakan-teriakan yang misterius. Yang selanjutnya adalah keangkeran di toko merah. Jadi, keangkeran di toko merah ini
tidak lain dan tidak bukan berdasarkan faktor sejarah pada masa lampau. Tapi sebelum kita masuk ke hal yang mistisnya, kita kenali terlebih dahulu mengenai Toko Merah itu sendiri. Toko Merah dibangun pada tahun 1730-an oleh Gustav Wilhelm Imhoff. Toko Merah ini merupakan milik dari seseorang dari etnis Tionghoa yang bernama Oi Kong. Nah, jadi ini bukan milik pemerintah atau apa gitu ya, tapi ini milik pribadi. Adapun luas dari bangunan tersebut itu sekitar 2.471 meter persegi. Kebayang betapa besarnya gitu ya bangunan ini. Lalu kemudian di sana banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang etnis Tionghoa. Selain daripada itu, wilayah dari Toko Merah ini itu merupakan lingkungan dari orang-orang kaya pada zaman VOC saat itu. Toko Merah selain memang pada saat itu dicat merah sampai dengan sekarang menjadi sebutan Toko Merah, bukan hanya itu saja, tetapi dia itu adalah sebagai saksi bisu dari peristiwa pembantaian etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1740. Pada saat itu, ada pembantaian etnis Tionghoa yang disebut dengan geger pecinan. Nah, peristiwa itu terjadi karena adanya seruan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan eksekusi terhadap etnis-etnis Tionghoa pada saat itu. Adapun alasannya itu tidak diketahui, atau mungkin bisa saja ada alasan-alasan politis gitu ya yang mengganggu pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Tetapi yang jelas bahwa Gedung Merah ini atau Toko Merah ini menjadi saksi bisu pembantaian orang-orang etnis Tionghoa. Nah, pada saat itu di Gedung Merah atau di Toko Merah itu, di depannya itu terjadi pengeksekusian. Paling tidak dalam kurun waktu 13 hari banyak sekali nyawa yang menghilang sampai dengan 24.000 orang. Nah, di depan sana ternyata ada data yang menyatakan bahwa banyak darah yang bercucuran mengalir menggenang bahkan sampai dengan mata kaki orang dewasa. Sangat keji dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Mayat-mayat yang menjadi korban pembantaian tersebut kemudian dibuang ke tempat yang sekarang ini disebut dengan Muara Angke. Pada saat itu, wilayah yang ada di sana dengan sekejap mata dalam waktu kurun 13 hari itu menjadi banjir darah dan kemudian menjadi tempat yang sangat mengerikan karena banyak sekali korban-korban dari pembunuhan yang dibuang ke sana. Lalu kemudian hal itu membuat wilayah Muara Angke sangat bau busuk begitu. Sehingga peristiwa-peristiwa itu satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, di mana dilakukan pembunuhan di sekitar Kota Tua lalu kemudian dibuang ke Muara Angke, dan itu menyisakan banyak sekali peristiwa yang sangat mistis sekali. Selebihnya daripada itu, bahwa di dekat sekitar Toko Merah itu sering sekali terdengar suara derap langkah dari prajurit. Kebayang kan, misalkan gitu, ketika malam-malam itu kadang-kadang ada yang mendengar derap langkah. Nah, selain daripada itu, juga ada yang mendengar tangisan-tangisan dari banyak orang, terutama dari perempuan-perempuan.
dan ada juga yang suka memunculkan dirinya seperti perempuan yang beretnis Cina atau juga perempuan yang bergaun seperti layaknya noni-noni Belanda. Dan kadang dari mereka ini muncul, terus kemudian mereka meminta tolong dan berteriak-teriak dalam bahasa asing. Nah, banyak kejadian juga, yaitu kalau misalkan ada pengunjung yang datang tiba-tiba kemudian kesurupan, atau kadang-kadang yang sekarang nih kan banyak tuh yang foto-foto dan sebagainya, fotografernya itu pernah ada yang kejadian tuh yang datang ke sana, lalu kemudian si fotografer ini dia tiba-tiba pingsan, lalu kemudian kesurupan gitu ya, dengan berbahasa asing, entah Cina ataupun Belanda lah, intinya tidak berbahasa Indonesia, ngomong ngalor ngidul gitu ya. Nah, tetapi setelah itu kemudian dia sadar kembali dan dia tidak ingat apa yang dilakukannya pada saat itu, karena mungkin ya kesurupan gitu ya. Nah, hal ini yang masih cukup banyak gitu ya, kejadian-kejadian ini karena ini mungkin tidak terlepas dari kejadian-kejadian masa lalu. Nah, mengenai apakah itu orangnya, rohnya, atau sebagainya, atau itu jin, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu. Tetapi yang jelas kejadian itu ada. Maka, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Tetap menonton video saya. Jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Kemudian komen, like, dan share, serta kabarkan kepada dunia bahwa ada yang namanya channel Yugin Ginanjar. Bercerita adalah karya.